sebeton, kengkeng ni sebeton. Oh, menek ni sebeton. Wacelah. Diguyur hujan deras selama 2 hari, banjir bandang menerjang wilayah Karangasem, Bali. Salah. Mas, putek beliau ya. Puluhan rumah di Banyuwangi, Jawa Timur rusak diterjang angin puting beliung. Masa pro dan kontra Presiden Jokowi terlibat bentrok di depan gedung DPR RI. Sejumlah cara ditempuh untuk memastikan logistik pemilu sampai tepat waktu. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Selasa 13 Februari 2024. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, diguyur hujan deras selama 2 hari, banjir bandang menerjang wilayah Karangasem, Bali. Akibatnya 17 rumah terendam banjir serta endapan lumpur hingga setinggi 1 meter. Sebeton, kengkeng ni sebeton. Oh, menek ni sebeton. Wacelah tengah sebeton. Warga panik saat banjir bandang menerjang wilayah Banjar, Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Derasnya arus membuat sepeda motor milik warga nyaris hanyut terbawa arus. Banjir juga membuat sejumlah ruas jalan sulit dilewati kendaraan akibat tingginya air yang bercampur material lumpur dan batu. Petugas kepolisian membantu warga melintas di akses jalan yang terendam banjir. Selain hujan deras yang mengguyur kawasan ini pada hari Sabtu hingga Minggu, banjir bandang diduga terjadi akibat adanya pendangkalan sungai sehingga air meluap ke permukiman warga. Hujan terlalu lebat sehingga mengakibatkan sungai di sekitar tersebut yang memang sudah mengalami pendangkalan sehingga tidak bisa menyerap air dengan baik dan mengalirkan air dengan baik, menyebabkan air itu masuk ke rumah-rumah warga. Pasca diterjang banjir bandang, Senin pagi warga mulai membersihkan rumah mereka yang tertimbun material lumpur yang bercampur pasir dan batu. Ketebalan endapan yang mencapai 1 meter membuat warga kewalahan. Petugas BPBD Karangasem telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk mendatangkan alat berat guna mempercepat proses pembersihan material endapan. Arianto Hutapea melaporkan dari Karangasem, Bali. Pemirsa, banjir juga merendam sebuah sekolah dasar negeri di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, ratusan rumah di Kecamatan Pabedilan terendam banjir. Ratusan rumah warga di Desa Pabedilan Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir pada hari Senin. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 cm. Selain karena curah hujan yang tinggi, genangan air juga diakibatkan meluapnya Sungai Cisanggarung yang tak mampu menampung debit air hingga meluap ke permukiman warga. Selain rumah warga, banjir juga merendam jalan menghubung antar kecamatan dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Meski demikian, sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka untuk menjaga barang berharga. Mau mengungsi juga di sini takut nanti meluap, malah nggak tahu. Jaga barang-barang. Sementara banjir di Palembang, Sumatera Selatan juga berdampak pada bangunan Sekolah Dasar Negeri 79 Palembang. Pada hari Senin, ketinggian air yang mencapai 30 cm ini masuk hingga ke ruang kelas para siswa. Akibatnya, sejumlah fasilitas sekolah rusak dan proses belajar mengajar pun jadi terganggu. Ini yang paling parah, sudah berapa hari ini sampai ke lapangan-lapangan, banjirnya sampai ke
mata kaki. Bu, untuk akibat banjir ini ada Bu kerusakan bangku atau buku Bu? Yang kerusakan di sini yang pasti itu meja dan kursi, terus lemari-lemari semuanya kena air. Siswa dan siswi terpaksa dipulangkan lebih cepat lantaran banjir masih mengenangi kawasan sekolah. Tim Liputan melaporkan. Angin puting beliung melanda 2 desa di Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Senin. Puluhan rumah rusak serta sejumlah pohon tumbang akibat terjangan angin. Salah. Mas, puting beliung ya. Dari kejauhan, angin puting beliung terekam video amatir melanda Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Banyuwangi saat hujan deras turun Senin sore. Puting beliung lokasi Parijatah Wetan, Pasar Rebuan, Dusun Parirejo, Desa Parijatah Wetan. Terjangan angin mengakibatkan puluhan rumah rusak, kebanyakan di bagian atap yang hilang atau runtuh diterbangkan angin. Terjadi puting beliung, toko saya dan pondok hancur lebur, genteng. Depan rumah saya genteng beramburan, teras rumah. Warga sempat panik dan tak berani keluar rumah. Salah satu perangkat saya yang lihat dari selatan dia mau ke utara. Jadi posisi angin itu ya wis muter-muter, jadi ini yang galpalum di belakang jenengan itu kok angkat semua. Jadi dia langsung balik, nggak berani lewat, langsung lapor ke rumah. Selain merusak 38 rumah di Desa Parijatah Wetan, angin puting beliung juga membuat 26 rumah di Desa Wonosobo porak-poranda. Kita atasi bersama warga pembersihan, masalah selanjutnya kita musyawarahkan. Hingga Senin sore, petugas BPBD Banyuwangi beserta TNI dan Polri masih bekerja bakti melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan akibat angin puting beliung. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten untuk membantu biaya perbaikan rumah-rumah yang rusak. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, angin kencang juga melanda Kota Padang di Sumatera Barat. Akibatnya puluhan pohon tumbang menimpa rumah warga dan sejumlah kendaraan mobil. Sejumlah anggota Satpol PP Kota Padang berlarian menuju sebuah kendaraan yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Angin kencang juga membuat satu unit angkutan umum ringsek akibat tertimpa pohon di Jalan Balai Gadang. Angin yang menerjang Kota Padang sejak Senin siang hingga sore hari membuat setidaknya 26 pohon tumbang. Selain menimpa kendaraan, BPBD Kota Padang mencatat terdapat 25 rumah warga rusak tertimpa pohon. BPBD siap bersiaga, waspada dan mengirimkan tim reaksi cepatnya. Untuk hari ini kita ada 3.000, kita kirim ke 3.000-nya ke lapangan sampai malam ini juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ulfah Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, atap bangunan sebuah sekolah madrasah sanawiyah di Sumedang, Jawa Barat roboh. Akibatnya sejumlah siswa yang tengah melaksanakan kegiatan belajar terluka tertimpa material atap. Kondisi TPS 13 yang ada di lokasi MTS Al-Munawaroh, kondisi sekarang roboh. Beginilah kondisi bangunan sekolah madrasah sanawiyah di Desa Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang roboh pada hari Senin. Reruntuhan atap tampak berserakan di 2 ruang kelas yang semula juga akan dijadikan tempat pemungutan suara pada pemilu mendatang. Peristiwa tersebut terjadi saat para siswa sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun tiba-tiba atap ambruk dan menimpa para pelajar. Akibatnya 8 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga atap bangunan roboh lantaran kayu di bagian atap sudah lapuk. Akibat dari peristiwa tersebut terjadi luka atau terjadi luka parah, itu luka berat, itu 3 anak siswa, kemudian 5 yang luka ringan.
kini para korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Sumedang. Sementara aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti robohnya atap sekolah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi protes dan menyuarakan sejumlah tuntutan. Sementara di Jakarta, 2 kelompok massa terlibat bentrok di depan gedung DPR RI. Bentrokan antara massa pendukung presiden dengan massa kontra presiden terjadi di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin siang. Peristiwa terjadi saat kedua massa menggelar aksi di lokasi yang sama. Massa pendukung Jokowi melakukan pengusiran terhadap massa kontra presiden. Bentrokan tak terhindarkan. Berkat kesigapan petugas kepolisian, bentrokan tak berlanjut. Petugas kemudian memisahkan kedua massa aksi untuk sama-sama menyampaikan pendapat. Ya, tujuannya meluruskan agar para penguasa rejim ini kembali ke jalan benar. Sudah banyak undang-undang dilanggar, sudah banyak undang-undang diinjak-injak. Cawe-cawe, itu artinya apa? Itu merusak undang-undang. Dia harusnya tahu sebagai presiden, harus netral. Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan terhadap demokrasi negara Indonesia. Dalam melakukan aksinya, para mahasiswa melakukan long march berjalan kaki sejauh 2 km dari bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan sambil membawa poster dan spanduk. Aksi mahasiswa ini juga menyuarakan 11 tuntutan, diantaranya revisi Undang-Undang Pemilu dan Partai Pemilu oleh Badan Independen. Tim Liputan melaporkan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Diduga alami kebocoran tabung gas yang digunakan seorang penjual balon tiba-tiba meledak di Ponorogo. 1 orang terluka dan 2 rumah termasuk rumah tempat tinggal penjual balon tersebut rusak parah. Sesaat setelah ledakan tabung gas terjadi, rumah Katimun penjual balon warga Dusun Kerajaan Dadapan Kecamatan Balong, Ponorogo, porak-poranda Senin pagi. Tembok dan pintu dapur rumahnya jebol dengan genteng rumah nyaris runtuh. Rumah Katimun rusak parah akibat ledakan tabung gas helium yang biasa digunakannya untuk mengisi balon. Ledakan bermula saat korban mengisi balon dengan gas untuk dijual Senin dini hari. Ceritanya kan ngisi, setelah itu kan sudah aku masukkan ke balon, lalu ada suara ngejes, lalu saya kabur, belum jauh sudah meledak. Pada saat kita tidur semua, tahu-tahu ada suara meletus seperti bom, sangat keras sekali. Setelahnya itu kan sama tetangga sama lari semua ke sini, terus di sini Katimunnya itu sudah lari ke sumur untuk mandi, kan kena serbuan itu. Terus tahu-tahu saya lihat itu ada darah banyak itu ya. Akibat ledakan, Katimun mengalami sejumlah luka di tubuh. Selain itu 2 rumah rusak termasuk rumah Katimun. Hingga Senin petang, warga bergotong royong memperbaiki 2 rumah yang rusak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Bisa selesai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan dengan sejumlah informasi lainnya diantaranya. Berbagai cara ditempuh untuk memastikan logistik pemilu sampai tepat waktu. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. 1 hari jelang pemilu 2024, pendistribusian logistik pemilu terus dikebut. Ya, sejumlah cara pun ditempuh untuk memastikan surat dan kotak suara sampai tepat waktu. Komunitas Jeep Off-Road di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dilibatkan dalam pendistribusian logistik pemilu 2024. Mereka membantu petugas menembus jalur ekstrim di tengah rimbunnya hutan jati, menuju 2 TPS khusus di Dukuh Karangsari, Desa Wotgaluh, Kecamatan Jatinegara.
Meski melalui jalan yang ekstrim, proses pendistribusian harus dilakukan ekstra hati-hati agar kotak suara dan isi di dalamnya tidak rusak. Memang Jatinegara menjadi salah satu lokasi diskusi yang khusus gitu. Jadi pelakuan pun khusus juga. Kita menggunakan kendaraan off-road untuk mengangkut kotak suara dan kelengkapan yang lainnya. Di pesisir barat Lampung, logistik pemilu harus diangkut menggunakan gerobak yang ditarik sapi karena tidak ada jalur yang bisa dilalui kendaraan. Petugas KPU didampingi tentara dan polisi terpaksa berjalan kaki menyusuri pantai selama 2 hari lamanya menuju lokasi TPS di 4 desa di Kecamatan Bengkunat yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Di 4 desa tersebut terdapat 17 TPS dengan jumlah pemilih mencapai 6.500 orang. Sarana prasarana dan geografis di sana tidak memungkinkan untuk digunakan moda transportasi motor ataupun mobil, sehingga kita gunakan gerobak sapi begitu. Sementara itu, Senin siang KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan distribusi logistik pemilu ke pulau terluar di Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok menggunakan perahu nelayan. Agar tidak basah, logistik dibungkus plastik terlebih dahulu. Setelah menempuh 1 jam perjalanan laut, logistik pemilu sampai di pulau tujuan dan langsung disimpan dalam kantor desa. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, jelang hari pencoblosan pemilu 2024, Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan mekanisme pencoblosan bagi pemilih yang namanya tidak tercatat di daftar pemilih tetap atau menjadi daftar pemilih khusus. KPU menyatakan jika pemilih belum mendapatkan undangan mencoblos atau formulir C6 di tempatnya, maka pemilih hanya bisa mencoblos sesuai alamat di KTP. Pada pemilu 2024, Ketua KPU Hashim Asyari mengelompokkan pemilih ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan pada tanggal 20 dan 21 Juli 2023 oleh KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya, daftar pemilih tambahan dan terakhir daftar pemilih khusus bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi sama sekali belum terdaftar di DPT maupun ingin pindah lokasi pencoblosan, maka pemilih melakukan pencoblosan harus sesuai domisili KTP. Dicek di DPT online, ternyata misalkan ada pemilih datang di TPS Menteng. Lalu kemudian dicek DPT online. Yang bersangkutan namanya tidak ada sama sekali di DPT. Pertanyaannya, masih bisa milih? Masih bisa milih. Tapi dipastikan dulu KTP-nya mana. Setelah dicek ternyata KTP-nya Kota Semarang. Mohon maaf, tidak bisa memilih di Menteng. Bisanya memilih di mana? Di TPS, di desa kelurahan, sebagaimana alamat KTP. Penertiban alat peraga kampanye ini masih terus dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air saat masa tenang. Ya, seperti di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, petugas Satpol PP bahkan harus naik pohon untuk mencopot APK yang dipasang di atas pohon. Petugas Satpol PP ini terpaksa harus memanjat pohon untuk mencopot APK yang terpasang di dahan bagian atas pohon di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok. Selain itu, petugas juga mencopot APK yang berbentuk baliho di ruas jalan tersebut. Penertiban APK ini dilakukan pihak Satpol PP didampingi pihak Bawaslu setempat. Selanjutnya, ratusan APK dibawa ke tempat penampungan. Tim Bawaslu dan Satpol PP di Jember, Jawa Timur melakukan penertiban dengan menyisir sejumlah terminal serta pangkalan becak. Petugas mendatangi satu persatu angkutan umum yang masih memasang poster ataupun stiker bergambar pasangan capres maupun caleg, lalu meminta kepada pengemudinya untuk melepas APK tersebut. Penertiban serupa juga dilakukan pada sejumlah becak yang didapati tertempel APK pada bagian sandaran penumpang.
Pemirsa, sulitnya jaringan seluler di daerah terpencil membuat petugas KPPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan harus memanjat pohon untuk mendapatkannya. Hal ini dilakukan petugas guna memasukkan data pada aplikasi Sirekap atau sistem rekapitulasi pemilu. Jelang pemilu 2024, persoalan muncul dari sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Para petugas mengaku kesulitan memasukkan data menggunakan aplikasi Sirekap atau sistem rekapitulasi pemilu. Bukan karena gaptek atau gagap teknologi ya. Kesulitan petugas KPPS terdapat pada sulitnya jaringan seluler di wilayah terpencil tempat mereka bertugas. Untuk mendapat jaringan seluler, petugas KPPS harus mencari dataran tinggi. Bahkan, salah seorang petugas KPPS TPS 5 Desa Bumi Genap harus memanjat pohon pinang untuk mencari jaringan seluler saat memasukkan data pada aplikasi Sirekap. Masalah sinyal di desa memang kurang baik. Hingga saat itu kami kan harus melakukan panjat pinang demi login Sirekap agar bisa login. Pasalnya, dari 9 desa di Kecamatan Runjung Agung, terdapat 1 desa tidak ada jaringan seluler dan 2 desa sulit mendapatkan jaringan seluler. Untuk KPPS yang tidak ada sinyal ataupun susah sinyal itu kami untuk di menu Sirekap kami ada menu offline-nya, jadi dia foto dulu lembarannya, setelah itu dia simpan dan dia bawa ke tempat yang sinyalnya kuat baru dia kirim. Meski sulit, langkah ini menjadi solusi bagi petugas KPPS di Kecamatan Runjung Agung demi memastikan pemilu 2024 berjalan lancar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pemirsa, RSUD Aji Darmo, Rangkas Bitung, Lebak, Banten menyiapkan belasan kamar untuk para calon anggota legislatif yang mengalami depresi berat karena gagal dalam pemilu 2024. Iya, bagi caleg yang mengalami depresi ringan hanya akan menjalani rawat jalan sekaligus diberi obat oleh pihak rumah sakit. 17 kamar di ruang anyelir RSUD Aji Darmo Rangkas Bitung, Banten disiapkan untuk caleg yang mengalami depresi karena gagal dalam pemilu 2024. Ada 3 tipe ruangan yang disediakan pihak rumah sakit, yaitu ruangan VVIP dengan 1 tempat tidur, 6 ruangan VIP dengan 12 tempat tidur, dan 10 ruang kelas 1 dengan 20 tempat tidur. Pihak rumah sakit sudah berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa untuk menentukan caleg yang harus menjalani perawatan atau hanya menjalani rawat jalan. Pemirsa, sejumlah lokasi yang dijadikan tempat pemungutan suara di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan terendam banjir. Meski demikian, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tidak memindahkan lokasi TPS karena diyakini banjir akan segera surut. Tendanya inilah tendanya. Iya inilah. Banjir akibat luapan Sungai Musi menyebabkan sejumlah titik di Palembang, Sumatera Selatan terendam banjir. Tak terkecuali lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Salah satunya TPS 30 yang berada di Lorong Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 2. Meski ketinggian air mencapai 40 cm, namun kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tidak akan memindahkan lokasi TPS karena diyakini banjir akan surut jelang pencoblosan. Puncaknya 2 hari kemarin, itu di 40 cm. Kalau kemarin itu sudah di 35. Kemungkinan hari ini lebih turun lagi. Insya Allah besok tidak lagi bisa CMS. Tapi kalau seandainya banjir tetap di sini apa pindah? Tetap di sini. Tercatat ada 250 DPT terdaftar di TPS 30. Pihak KPPS terus mematangkan persiapan jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, 1 hari lagi tentukan pilihan, ayo nyoblos jangan golput, suaramu sangat berarti. Nantikan proses hitung cepat pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat, Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC,
Saksikan rangkaian informasi seputar pemilu 2024 di Indosiar mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Iya, di mana ada Fokus Update mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, Fokus Pemilu 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya. Ini polisi tangkap tersangka pembakaran sebuah warung kelontong di Karawang, Jawa Barat. Sesaat lagi. Polisi menangkap pemuda tersangka pembakaran sebuah warung kelontong di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemicu kejadian itu karena tersangka kesal pada pemilik warung yang tak mau membeli gawainya. Dari rekaman kamera pengawas, tampak seorang pemuda membakar warung di kawasan Cilamaya Wetan, Karawang. Api yang langsung membesar membuat pemilik warung panik. Akibat kebakaran ini, korban alami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Polisi kemudian meringkus tersangka dan melumpuhkan kakinya dengan timah panas, sebab tersangka berupaya kabur saat akan ditangkap. Tersangka kesal pada pemilik warung yang tak mau membeli gawainya, jadi pemicu kejadian ini. Seorang laki-laki yang dalam keadaan mabuk menghampiri sebuah warung kelontong di Desa Pagadungan, Kecamatan Tepuran, dengan maksud untuk menjual handphonenya dengan seharga Rp300.000. Namun demikian, karena pemilik atau penjaga warung kelontong tersebut tidak memiliki uang, akhirnya menolak. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya botol bensin dan korek api. Syamsul Nur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Diduga mencuri pagar masjid, seorang pria di Kota Bengkulu babak belur dihajar warga. Untuk mengelabui warga, terduga pelaku berpura-pura sebagai pemulung dan mengangkut besi curian menggunakan gerobak. Pria di Kota Bengkulu ini menjadi korban amarah warga yang memergokinya saat mencuri pagar masjid di kawasan Nusa Indah, Kota Bengkulu, Senin siang. Aksi pencurian itu diketahui oleh warga saat terduga pelaku melancarkan aksinya. Meski awalnya terduga pelaku mengelak, namun warga tetap menangkapnya karena berusaha kabur saat ditanya warga. Bahkan terduga pelaku sempat melakukan perlawanan dan sempat menikam kaki salah seorang warga. Terduga pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Ratu Agung. Agak lama tuh. Lari pas ditanya cik tu nak dekek bapak kau tadi kan. Oh, bawa gerobaknya tu ya? Yo, yang maling kau lari yo. Banyak besinya maling lah. Kalau dari foto tadi itu lumayan. Besi pagar cik itu nak. Untuk mengelabui warga, terduga pelaku menyamar sebagai pemulung dan menggunakan gerobak untuk mengangkut pagar hasil curian. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ratu Agung. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang petani di Ngawi, Jawa Timur tewas tersambar petir. Jasad korban ditemukan oleh menantunya yang khawatir korban tak kunjung pulang hingga malam hari. Warga Desa Dau, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berkumpul di rumah Muhammad Tomi Jahamat yang tewas tersambar petir di areal persawahan miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup oleh menantunya yang khawatir karena korban tak kunjung pulang hingga malam hari. Usai mendapat laporan, petugas kepolisian langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Setelah divisum, pria 52 tahun itu langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, sudah diperiksa, jadi mulai dari kepala sampai punggung, ada di lengan itu ada luka bakar, termasuk baju juga sobek karena terbakar. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan putra artis Tamarati Asmara di kolam renang di kawasan Jakarta Timur. Motif pembunuhan dilakukan oleh kekasih sang artis masih misteri. Itu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma.
Aparat kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di kolam renang Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Lokasi ditemukannya putra artis Tamara Tiasmara tewas. Olah TKP digelar untuk menguatkan bukti-bukti dalam kasus kematian putra sang artis. Dibantu petugas kolam renang, polisi mengukur kedalaman kolam renang. Pelaku dan korban saat kejadian berada dalam kolam renang orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Polisi juga menyita CCTV dan memeriksa pengelola serta sejumlah petugas kolam renang. Siap. Ini Bu, mana Pak Security, Bu RT? Di sana. Dari penyidikan yang dilakukan, petugas mengungkap fakta baru terkait kasus kematian bocah berusia 6 tahun tersebut. Polisi mengungkap korban sempat mencoba menyelamatkan diri usai ditenggelamkan oleh tersangka YA, kekasih ibu korban. Namun upaya korban justru digagalkan oleh tersangka. Tersangka juga sempat melihat ke arah kiri dan kanan sebelum membenamkan kepala bocah malang itu sebanyak 12 kali ke kolam selama beberapa detik. Sementara motif pembunuhan tersebut hingga kini masih didalami penyidik. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Akibat perbuatannya, tersangka YA dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Diduga dibunuh pacar, seorang wanita berusia 23 tahun di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Korban mengalami luka bekas cekik di leher. Sejumlah anggota polisi dari Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi menggelar olah TKP di rumah kontrakan tempat jenazah wanita berusia 23 tahun ditemukan tewas. Peristiwa itu terjadi di Kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Saat ditemukan, jasad korban terlentang di atas kasur dengan kondisi luka bekas cekikan di leher. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara terduga pelaku adalah kekasih korban dan telah menyerahkan diri ke polisi. Untuk tersangka saat ini sudah kita amankan. Tersangka sudah kita amankan, sedang dalam pemeriksaan untuk kita gali dalami motif-motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini. Hingga Senin sore, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan belum diketahui motif pembunuhan itu. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Teka-teki kematian seorang wanita di Kabupaten Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Ibu rumah tangga rupanya dibunuh oleh suaminya lantaran kesal dituduh selingkuh dengan wanita lain. Korban dipaksa meminum cairan pembersih lantai oleh tersangka. Lelaki bernama Ditya Muksan ini diamankan petugas karena diduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya bernama Dayang Santi. Tindak kejahatan terduga pelaku berhasil diungkap setelah polisi memeriksa 12 orang saksi. Awalnya, pria 40 tahun itu tak mengakui perbuatannya. Tersangka tega membunuh sang istri dengan memaksa meminum cairan pembersih lantai. Ia kesal lantaran dituduh selingkuh dengan wanita lain. Tudingan selingkuh itu kemudian kerap membuat pasangan suami istri itu cekcok. Berdasarkan keterangan saksi anak ini, yang bersangkutan melihat ibunya dipaksa oleh tersangka untuk meminum suatu cairan yang berasal dari botol yang biasanya digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi. Cekcok karena sering berantem. Karena apa? Ekonomi, cemburu atau apa cekcoknya itu? Cemburu. Sebelumnya, wanita itu ditemukan dalam kondisi lemas usai muntah-muntah di kamar rumahnya di perumahan Bumi Mondoro Koraya, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 24 Januari 2024 lalu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh tetangganya. Naas, saat dirawat, korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seorang pria berusia 60 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi karena menanam ganja di pekarangan rumah. Polisi menemukan puluhan pohon ganja setinggi 2 meter. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendatangi rumah seorang pria berusia 60 tahun di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Di pekarangan rumah tersangka bernama Mamat Sonjaya itu, polisi menemukan 20 batang pohon ganja setinggi 2 meter.
Di Mapolresta Bandung, tersangka mengaku menanam ganja untuk kepentingan medis. Bahkan tersangka sudah beberapa kali memanen ganja yang ditanamnya. Saat ini polisi masih memburu terduga pelaku lain yang memasok bibit ganja kepada tersangka Mamar Sonjaya. Setelah diamankan tersangka dengan 20 pohon ganja, didapatkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka pertama kali mendapatkan bibit ganja dari temannya tahun 2021. Kemudian ditaburlah biji ganja ini di pekarangan di area rumahnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Cuaca panas dan angin kencang menyebabkan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat terbakar. Informasi selengkapnya bersama Sheila Purnama sesaat lagi. Tentukan pilihan, ayo nyoblos, jangan golput. Suaramu sangat berarti. Mari kita kawal bersama proses perhitungan suara pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Ikuti rangkaian informasi seputar pemilu 2024 dan saksikan Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 Rabu 14 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Kembali di Fokus Pagi pemirsa, cuaca panas dan terik disertai angin kencang yang melanda wilayah Aceh menyebabkan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat terbakar. Petugas berjibaku memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Api bermunculan dari dalam lahan gambut kemudian menjalar cepat lantaran cuaca panas disertai angin kencang di Aceh Barat Aceh. Selain lahan kosong, perkebunan sawit warga juga ikut terbakar. Petugas BPBD Aceh berupaya memutuskan penyebaran api agar tidak semakin meluas dan mengancam permukiman warga. Kebakaran yang sulit dijangkau oleh petugas menjadi kendala pemadaman, apalagi sumber air saat ini sulit diperoleh. Petugas berupaya menyekat dengan pompa air jinjing agar api tidak merambat ke lokasi yang belum terbakar. Api diduga sudah muncul dari hari Minggu namun sudah padam. Lantaran cuaca yang cukup panas, api kembali muncul dari lahan gambut. Jadi untuk kondisi hari ini kita coba kendalikan terus. Tapi kalau untuk perhitungan kita belum bisa lakukan perhitungan karena memang hari ini tujuan kita datang ke posisi atau ke TKP cuma untuk proses pengendalian dulu. Kebakaran diperkirakan semakin meluas dan sudah mendekati salah satu pondok pesantren di sekitar lokasi tersebut. Mutarudin Yakob melaporkan dari Aceh Barat, Aceh. Diduga lupa membuka keran pembuangan, tabung penguap tahu meledak hingga menyebabkan bangunan pabrik di Gunung Kidul, Yogyakarta porak-poranda. Bahkan suara dentuman terdengar hingga jarak lebih dari 7 km. Sebuah tabung penguap pabrik tahu di wilayah Karangasem, Wonosari, Gunung Kidul meledak pada Senin malam. Saat kejadian, pabrik sedang beroperasi. Ada 2 karyawan bekerja di sekitar lokasi tabung penguapan tahu tersebut. Saat proses penguapan tahu, tiba-tiba terdengar alarm bahaya disusul ledakan yang mengakibatkan bangunan pabrik rusak parah dan sejumlah alat ikut rusak. Bahkan penutup tabung terlempar dan menimpa rumah warga yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pabrik. Diduga ledakan disebabkan karyawan lupa membuka keran pembuangan tabung penguap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian pabrik ditaksir capai 37 juta rupiah. Untuk dampak di TKP, mesin produksi berupa ketel uap rusak, atap ukuran 6x8 rusak, kemudian efek dari tutup ketel menimpa bangunan rumah hunian. Itu kejadiannya jam berapa, terus ada korban nggak? Untuk kejadian jam 18.30. Ada korban nggak, Pak? Korban jiwa tidak ada. Sebuah minibus berpenumpang 5 orang tertabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kelima penumpang berhasil menyelamatkan diri meski kondisi kendaraan ringsek. Mobil kegeret kereta Jalan Tanah Kusir.
Tertabraknya sebuah mobil minibus oleh kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Senin petang menghebohkan warga sekitar. Terlebih posisi mobil tersangkut di kolong kereta, sementara mobil dikendarai sekaligus 5 orang. Menurut warga sekitar, insiden berawal saat mobil minibus melaju dari arah Jalan Bendi menuju Tanah Kusir. Saat melintasi lokasi, mobil terus melaju tanpa mengetahui ada kereta yang melaju dari arah Tanah Abang. Itu tuh dia udah di stopin sama penjaga. Mungkin pak supirnya itu ngelamun apa gimana juga kita nggak tahu ya. Soalnya udah di stopin dia tetap maju. Nah pas udah nyampe tengah mobilnya mati. Mungkin dia panik karena ngeliat kereta dan akhirnya dimundurin dikit. Akhirnya bisa mundur dan untungnya mah kena pala doang. Beruntung kelima pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum kereta datang menghantam. Namun kondisi mobil rusak parah dengan bagian depan ringsek. Kasus ini ditangani petugas Satlantas Jakarta Selatan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang pria pengendara sepeda motor tewas terjatuh ke sungai di Gianyar, Bali. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kecelakaan maut melibatkan mobil dan sepeda motor. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian akibat kerasnya benturan. Mobil dan motor ini ringsek setelah terlibat kecelakaan di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur. Wanita korban pengendara sepeda motor ditemukan tewas di lokasi kejadian. Diduga sopir hilang kendali saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Di saat yang bersamaan, sepeda motor melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya benturan mengakibatkan korban berusia 34 tahun warga desa Sanggra Agung terpental dan terseret ke kolong mobil. Nahas, korban tewas di tempat. Agak ke kanan, ya, sampai masuk ke pagar. Dilindas? Terlindas. Meninggal dunia di TKP. Penyebabnya? Penyebab belum tahu, kita masih dalami dalam pemeriksaan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit, sementara polisi masih memeriksa pengemudi mobil guna memastikan penyebab kecelakaan. Sementara seorang pria pengendara motor tewas terjatuh ke Sungai Tukacangkir, Gianyar, Bali pada hari Senin. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi jasad korban menggunakan tali seling. Diduga korban berusia 25 tahun oleng saat berkendara hingga menabrak pembatas jembatan dan terjun bebas ke sungai. Korban tewas di tempat lantaran terjatuh dari jembatan dengan ketinggian sekira 25 meter dan terluka parah di bagian kepala. Korban sudah ditemukan, namun sayang korban dalam keadaan tidak bernyawa. Murni kecelakaan karena ada sepeda motor. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan. Puluhan siswi SMK di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah diduga keracunan makanan sebuah acara di sekolah. Bahkan beberapa orang di antaranya langsung pingsan usai menyantap makanan ringan. Dari video amatir milik petugas Damkar Sragen, tampak para siswi terkulai lemas, bahkan beberapa orang di antaranya pingsan. Diduga mereka keracunan usai menyantap makanan ringan di sebuah acara di sekolah. Para siswa yang umumnya mengalami mual dan pusing ini kemudian menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Dinas Kesehatan Sragen langsung mendatangi dan memeriksa para siswi yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Pihak Dinas Kesehatan memastikan ada 59 siswi yang alami keracunan. Sebagian diantaranya sudah pulih dan 25 lainnya rawat jalan. Dari 59 itu kondisinya satu observasi di Puskesmas Gemolong itu kondisinya sudah membaik. Yang 7 rawat inap, 6 di RSUD Dr. Suratno Gemolong ini kondisinya sudah membaik dan 1 di Asalam kami konfirmasi tadi kondisinya sudah membaik. Petugas dari Puskesmas Gemolong telah mengambil sampel dari makanan ringan yang dibagikan. Sampel makanan itu telah dikirimkan ke laboratorium di Semarang untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah.
Pemirsa, tim SAR akhirnya menemukan bocah yang hilang tenggelam di Sungai Mahakam 3 hari silam namun dalam kondisi tak bernyawa pada Senin siang. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, pemuda yang dilaporkan hilang di air terjun Pubunga juga ditemukan tak bernyawa pada Senin pagi karena terjepit di selam bebatuan. Isak tangis keluarga tak terbendung begitu tim SAR menemukan Muhlis Ade Putra 23 tahun dalam kondisi tak bernyawa Senin pagi. Korban hilang tenggelam saat berenang di air terjun Pumbunga, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Tim SAR yang melakukan penyelaman menemukan jasad korban terjepit bebatuan di kedalaman 5 meter. Telah ditemukan oleh tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh Basarnas Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian tengah, kurang lebih 300 meter jaraknya dari LKK dalam keadaan tidak bernyawa dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah duka. Sebelumnya upaya pencarian korban dilakukan sejak Minggu siang setelah tim SAR menerima laporan ada wisatawan yang hilang. Korban yang berwisata ke air terjun Pumbunga bersama 4 temannya berenang di bawah air terjun Minggu pagi. Diduga terseret arus, korban lalu hilang hingga akhirnya ditemukan tewas. Di Samarinda, Kalimantan Timur, tim SAR gabungan akhirnya menemukan bocah yang dilaporkan hilang di Sungai Mahakam Minggu siang. Jasad korban, Akbar 10 tahun, ditemukan mengambang di kawasan Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda. Berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian. Jadi lokasi penemuan korban kurang lebih 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat atau last known position ke arah barat daya. Korban diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut saksi mata, sebelum hilang, korban bersama teman-temannya berenang di sungai. Mereka lalu adu kebolehan menahan nafas di dasar sungai. Temannya yang satu lagi, yang si korban tadi, tenggelamkan badan semua, baru nongol lagi kepalanya. Kayak main-main gitu ya Bu ya? Ya, aku timbul lagi. Nah setelah itu dia tenggelam lagi, abis itu nggak ada lagi. Nggak timbul lagi? Upaya pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir aliran Sungai Mahakam sejak 3 hari lalu. Tim Liputan melaporkan. Sekelompok YouTuber terlibat bentrokan dengan komunitas ojek daring di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami akan menghadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, diguyur hujan deras selama 2 hari, banjir bandang menerjang wilayah Karangasem, Bali. Akibatnya 17 rumah terendam banjir serta endapan lumpur hingga setinggi 1 meter. Semeton, kengkeng ni semeton. Oh, menek ni semeton. Wacelap ke tengah semeton. Warga panik saat banjir bandang menerjang wilayah Banjar, Dinas Dharma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Keras gati mandi. Nak ada bicara. Derasnya arus membuat sepeda motor milik warga nyaris hanyut terbawa arus. Banjir juga membuat sejumlah ruas jalan sulit dilewati kendaraan akibat tingginya air yang bercampur material lumpur dan batu. Petugas kepolisian membantu warga melintas di akses jalan yang terendam banjir. Selain hujan deras yang mengguyur kawasan ini pada hari Sabtu hingga Minggu, banjir bandang diduga terjadi akibat adanya pendangkalan sungai sehingga air meluap ke permukiman warga. Hujan terlalu lebat sehingga mengakibatkan sungai di sekitar tersebut yang memang sudah mengalami pendangkalan sehingga tidak bisa menyerap air dengan baik dan mengalirkan air dengan baik, menyebabkan air itu masuk ke rumah-rumah warga.
Pasca diterjang banjir bandang, Senin pagi warga mulai membersihkan rumah mereka yang tertimbun material lumpur yang bercampur pasir dan batu. Ketebalan endapan yang mencapai 1 meter membuat warga kewalahan. Petugas BPBD Karangasem telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk mendatangkan alat berat guna mempercepat proses pembersihan material endapan. Arianto Hutapea melaporkan dari Karangasem, Bali. Banjir yang melanda wilayah Demak, Jawa Tengah memaksa ratusan warga mengungsi di bawah jembatan tanpa alas dan penerangan. Warga memilih tinggal di lokasi ini ketimbang pergi ke lokasi pengungsian yang jauh dari tempat tinggal mereka. Tanpa penerangan dan naungan, ratusan pengungsi banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini harus merasakan dinginnya malam hari di bawah jembatan Tanggulangin, Kecamatan Karanganyar. Warga memilih mengungsi di bawah jembatan karena dekat dengan rumah yang terendam banjir dibandingkan harus mengungsi di Kabupaten Kudus yang jaraknya lebih jauh. Lokasi ini sudah dihuni ratusan warga hampir sepekan terakhir lantaran saat ini kondisi banjir belum juga surut. Warga berharap tanggul jebol segera diperbaiki agar debit air bisa segera surut. Angin puting beliung melanda 2 desa di Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Senin. Ya, puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang akibat terjangan angin. Salah. Mas, puting beliung ya. Dari kejauhan, angin puting beliung terekam video amatir melanda Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Banyuwangi saat hujan deras turun Senin sore. Puting beliung lokasi Parijatah Wetan, Pasar Rebuan, Dusun Parirejo, Desa Parijatah Wetan. Terjangan angin mengakibatkan puluhan rumah rusak, kebanyakan di bagian atap yang hilang atau runtuh diterbangkan angin. Terjadi puting beliung, toko saya dan pondok hancur lebur, genteng. Depan rumah saya genteng beramburan, teras rumah. Warga sempat panik dan tak berani keluar rumah. Salah satu perangkat saya yang lihat dari selatan dia mau ke utara. Jadi posisi angin itu ya wis muter-muter, jadi ini yang galpalum di belakang jenengan itu kok angkat semua. Jadi dia langsung balik, nggak berani lewat, langsung lapor ke rumah. Selain merusak 38 rumah di Desa Parijatah Wetan, angin puting beliung juga membuat 26 rumah di Desa Wonosobo porak-poranda. Kita atasi bersama warga pembersihan, masalah selanjutnya kita musyawarahkan. Hingga Senin sore, petugas BPBD Banyuwangi beserta TNI dan Polri masih bekerja bakti melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan akibat angin puting beliung. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten untuk membantu biaya perbaikan rumah-rumah yang rusak. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Angin kencang juga melanda Kota Padang di Sumatera Barat. Akibatnya puluhan pohon tumbang menimpa rumah warga dan sejumlah kendaraan mobil. Sejumlah anggota Satpol PP Kota Padang berlarian menuju sebuah kendaraan yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Angin kencang juga membuat satu unit angkutan umum ringsek akibat tertimpa pohon di Jalan Balai Gadang. Angin yang menerjang Kota Padang sejak Senin siang hingga sore hari membuat setidaknya 26 pohon tumbang. Selain menimpa kendaraan, BPBD Kota Padang mencatat terdapat 25 rumah warga rusak tertimpa pohon. BPBD siap siaga dan waspada dan mengirimkan tim reaksi cepatnya. Untuk hari ini kita ada 3 regu, kita kirim ke 3 regunya ke lapangan sampai malam ini juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ulfah Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.
Diduga bersikap dan berkata kasar saat membuat konten edukasi lawan arah, sekelompok YouTuber bentrok dengan komunitas ojek daring di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Pengemudi ojek daring tersulut emosi karena pembuat konten juga dinilai melanggar aturan berkendara. Adu mulut dan saling dorong ini terjadi antara komunitas pengendara ojek daring dengan kelompok YouTuber di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Awalnya, sekelompok YouTuber yang sedang membuat konten tentang pelarangan lawan arah di jalan ini dituding telah berlaku kasar oleh sejumlah pengemudi ojek daring hingga terjadi cekcok antara mereka, namun sempat diredam oleh masing-masing pihak. Ketegangan memuncak saat kelompok YouTuber yang hendak meninggalkan lokasi disoraki massa karena menggunakan knalpot brong dan tak memakai kaca spion. Kericuhan berhasil dihentikan oleh seorang petugas polisi yang kebetulan lewat. Pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus, listrik gulungan kabel di Jalan Kesehatan Pandeglang, Banten terbakar. Kejadian itu sempat membuat warga dan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeglang panik. Api muncul di sebuah tiang listrik yang berada di area kantor Bupati Pandeglang. Meski api tidak besar, sejumlah ledakan membuat warga dan pegawai pemerintahan panik. Petugas menanggulangi kejadian ini dengan mengerahkan 5 tabung alat pemadam kebakaran. Percikan api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik gulungan kabel. Serangan ribuan ulat bulu meneror 8 rumah warga di Klaten, Jawa Tengah. Ulat bulu membuat warga terjangkit gatal-gatal dan memaksa satu keluarga mengungsi untuk sementara. Serangan ulat bulu ini terjadi di permukiman warga di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Keberadaan ribuan ulat bulu tersebut meneror 8 rumah warga yang terdiri dari 10 kepala keluarga. Ulat bulu semula berada di pohon mangga lalu menyebar di pohon jeruk. Selama sepekan terakhir, ulat bulu tersebut sering masuk ke rumah dan mengakibatkan badan menjadi gatal-gatal. Ketika hendak tidur maupun bersantai di rumah, warga harus waspada dengan ulat bulu. Bahkan satu keluarga harus diungsikan sementara ke rumah orang tuanya karena khawatir terhadap serangan ulat bulu. Anakan ulat bulu yang sudah berkembang di pohon itu mungkin dari satu pohon lebih dari 10 ribuan ulat, sehingga nanti jadi ada efeknya di lingkungan, banyak yang terjangkit gatal-gatal. Mengatasi serangan ulat bulu, perangkat desa dibantu sejumlah relawan membersihkan lingkungan sekitar. Petugas menyemprotkan insektisida untuk membasmi ulat bulu dan membakar titik sarangnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, pagi ini saya Sheila Purnama. Dan saya Asra Syedi pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.